Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan ya, terakhir masih di bab majas ya. Sekarang kita lanjut qalal musannif ya. Qalal musannif tanbih, ada tanbihun ya. Kalau tanbihun taqsimul kalami ada. Tanbihun taqsimul kalami ilal haqiqati wa majazin ada. Tanbih ya. Iya, tanbih halaman berapa? Halaman berapa? Tanbihun taqsimul kalami ada ya? Iya, betul. Ya, temu di bawahnya. Tanbih. Halaman 20. Terjemahannya halaman 35 paling bawah. Tanbih artinya perhatian. Dah ketemu? Hah? Iya, betul. Qala al-musannif ya. Jadi ini tinggal segini aja pembahasan majas ya. Tanbih ya, perhatian kalau diterjemahan di halaman 35 ya. Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin. Jadi pembagian kalam kepada makna hakikat atau majaz huwal masyhur. Itu masyhur inda aksaril mutaakhirin. Ya. Itu di kebanyakan para ulama mutaakhirin. Ya. Mutaakhirin itu adalah orang-orang yang belakangan, gitu kan? Fil Qur'ani wa ghairihi. Itu baik majaz hakikoh di Al-Quran atau di yang lainnya ya. Jadi istilah hakikoh majaz itu ada di Al-Quran atau yang di selainnya, maksudnya di bahasa Arab. Itu masyhurnya itu di tengah-tengah ulama-ulama belakangan ya, sebenarnya tidak dikenal di masa para salafus saleh dulu. Nggak ada tuh, maksudnya 3 generasi dulu tuh ngebagi hakikoh majaz tuh nggak ada. Jadi pembagian yang baru. Wa qala ba'du ahlil ilmi, dan berkata sebagian ahlu ilmi, la majaza fil Qur'an, tidak ada majaz di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an nggak ada majaz. Itu satu. Wa qala akharun ya, wa qala akharun, dan berkata yang lain, la majaza fil Qur'ani wala fi ghairihi, dan enggak ada juga tuh namanya majaz di Al-Qur'an dan juga tidak ada majaz di dalam bahasa Arab ya. Wabihi, dan ini termasuk perkataan Abu Ishaq al-Isfaraini ya. Ini pendapatnya Abu Ishaq al-Isfirayini, al-Isfirayini. Ya. Kemudian wa minal mutaakhirin ya, dan dari kalangan ulama-ulama belakangan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, dan juga
yang berpendapat demikian, maksudnya pendapatnya apa? Nggak ada majas di Al-Quran dan juga di bahasa Arab. Itu adalah al-alama Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi, dan juga ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dan muridnya yaitu Ibnul Qayyim juga berpendapat yang sama. Ya. Kemudian ya annahu istilahu haditsin. Bahwasanya majaz hakikoh ini istilah yang baru. Ya, istilah yang baru. Dan qidha'il quruni tsalasati al-mufaddalati, ya. Istilah baru ya setelah masa generasi setelah masa 3 generasi yang dimuliakan. Seperti itu ya. Jadi memang istilah baru ya majaz hakikoh. Wa nasarahu bi adilatin qawiyatin kasiratin ya tabayyana limat tala'a 'alaiha anna hadzal qaul huwa shawab ya. Dan beliau juga membela pendapatnya dengan dalil-dalil yang kuat banyak ya. Dan beliau juga menjelaskan ya bagi orang yang ingin menelaah ya bahwasanya pendapat bahwa di Al-Qur'an tidak ada majas di Al-Qur'an dan di bahasa Arab itu adalah perkataan atau pendapat yang shawab, itu yang benar. Jadi memang, dan itu juga pendapat penulis. Maksudnya saya Al-Utsaimin yang nulis Al-Usul min Ilmi Usul. Ya, jadi nggak ada majas di Al-Quran. Nah itu selesai ya. Kenapa? Kenapa? Iya, jadi makanya sebenarnya sebenarnya ada titik samanya, ada titik kesamaan, baik itu yang antara yang bilang ada majas atau enggak. Titik kesamaannya itu bahwa Al-Quran itu nggak boleh diubah, ya. Mau yang bilang ada majas atau yang bilang nggak ada majas, itu titik samanya antara dua kubu gitu kan. Jadi mereka sepakat bahwa Al-Quran itu nggak bisa diubah, nggak boleh dihilangkan, ya. Kan kemarin kan majas itu kan diantara caranya ada yang dihadzaf ya, dihapus. Nah, mau yang bilang majas itu ada atau yang bilang majas itu nggak ada, dua-duanya sepakat bahwa Al-Quran itu nggak boleh dihilangin sebagiannya atau ditambahkan sebagian yang lain. Nah, melihat cara pandang yang sama ya, bahwa mereka sadar bahwa kalau Al-Quran itu dihapus sebagiannya ya atau dihilangkan bisa kufur. Nah, maka sebenarnya itu perkara majas atau hakikat itu jadinya ikhtilaf secara lafaz saja ya. Soalnya gitu, kalau misalnya yang bilang ada majas ya ya itu hanya perbedaan istilah ya, perbedaan istilah. Karena yang nggak bilang yang nggak bilang di Al-Quran itu ada majas, mereka bilangnya tuh uslub gitu, gaya bahasa dalam bahasa Arab tuh begitu. Tapi dia nggak mau bilang majas gitu. Jadi, tapi kalau yang bilang Al-Quran ada majas, ya sebenarnya tuh ya sama juga gitu, cuma beda istilah ya, beda istilah. Nah di sini makanya tinggal kecuali kalau yang bilang majas, kalau yang bilang di Al-Quran ada majas, kemudian kita tanya bahwa boleh nggak merubah Al-Quran gitu ya, misalnya dia bilang boleh ya maka itu yang keliru, majas yang keliru. Soalnya yang bilang majas pun kalau ditanya boleh nggak merubah Al-Quran, nggak boleh ya, berarti sebenarnya hanya beda istilah, yang satu pakai istilah majas, yang satu bilangnya itu uslub, gaya bahasa ya.
Nah, makanya di sini kesimpulannya begini. Dari perkara ini bahwa ada 3, bahkan ada 4, ya. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu adalah majaz itu ada dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an juga ada dan di As-Sunnah juga ada. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah mazhab jumhur. Dalilnya apa? Dalil mereka adalah kasratu wuqu'ihi fi syi'ril Arab. Jadi memang banyak ya kita temukan majaz di syair-syair bahasa Arab ya, dan juga di contoh-contoh Al-Qur'an, contoh-contoh di As-Sunnah yang kemarin ya. Yang contoh-contohnya sudah lewat ya, dan keberadaan majaz ini baik itu di syair-syair Arab, di Al-Qur'an, di As-Sunnah, ini menunjukkan bolehnya majaz ya. Ya, makanya akhirnya dibagilah ya bahwa kalam itu ya ditinjau dari sisi penggunaannya ada 2, ada hakikat, ada majaz. Ya, ini pendapat jumhur. Nah, yang kedua ya, muqabilul awal, kebalikannya itu sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada majaz sama sekali, baik itu di bahasa Arab tuh nggak ada majaz, juga di Al-Qur'an, di As-Sunnah juga nggak ada. Nah, ini adalah pendapat tadi, yaitu Abu Ishaq al-Isfirayaini ya, Asy-Syafi'i. Padahal dia mazhab ini ya, mazhabnya Syafi'i. Wa Abu Ali Al-Farisi Al-Lughawi Al-Mu'tazili. Ya, dan ini tadi ya dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Wa sawwabahu Al-Musannif, dan ini penulis itu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu yang kebalikannya, nggak ada majaz sama sekali. Ya, baik di Al-Qur'an kayak di Sunnah ya, di As-Sunnah, kemudian di bahasa Arab ya, di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, dalilnya apa? Yaitu dalilnya adalah bahwa taksim ini hal yang baru. Ya, tadi kan, taksim pembagian model begini adalah hal yang baru. Ba'dal qurunil mufaddalah, setelah yaitu setelah tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat enggak ada, di tabi'in enggak ada, tabi'ut tabi'in enggak ada. Ya. Jadi falam yarud an as-sahabah au tabi'in au a'immatul mu'tabariyin. Misalnya di zaman Imam Malik enggak ada ya. Di Al-Laits juga enggak ada, di zaman Imam Syafi'i juga enggak ada, ya, wa Ahmad ya. Zaman Imam Ahmad wal Auza'i dan yang semisalnya ya, walam yankul anil Arab wala an ulama'il lughah. Makanya ini bantahannya kuat kan, yang bilang bahwa enggak ada majaz. Bahkan katanya tidak dinukil dari orang-orang Arab dan juga tidak dinukil dari ulama lughah, semisal Al-Imam Khalil. Imam Khalil itu imam bahasa Arab ya. Wasyibawi ya, dan Imam Syibawi. Wa inna ma ahdatsahu al-Mu'tazilah ya. Ini kata pendapat yang tadi ya, yang kebalikan dari pertama. Bahkan sebenarnya kebalikan dari jumhur ya, kebalikan dari jumhur. Bahwa yang mengada-ngadakan atau pertama yang memunculkan pembagian ini adalah kalangan Mu'tazilah ya. Liyatawasalu bihi ila nafis sifat. Ya, ini memang perkaranya ini. Jadi munculin majaz hakikoh itu sebagai wasilah untuk menafikan sifat-sifat minal bari ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Mulanya tuh memang dari Mu'tazilah pembagian ini. Ya, ini yang dijelaskan oleh pensyarah ya. Makanya tadi ya, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, Syekh Shalih Al-Utsaimin itu bilang enggak ada. Karena awalnya itu kata mereka adalah orang-orang Mu'tazilah, yaitu kalau dibagi kalimat itu ada hakikoh, ada majaz. Nanti kalau di Al-Qur'an ketemu ayat-ayat sifat, misalnya yas'aluhu
wa yabqa wajhu rabbika misalnya ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah ya. Ada wajah gitu kan. Oh, wajah ini majas gitu kan. Dialihkan ke situ. Kemudian wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa misalnya. Dan Rabbmu berjalan datang. Oh, ini majas ini, enggak mungkin Rabb datang jaa. Nah, itu memang penyakitnya di sini ya. Jadi dibagi, ada majas, ada hakikoh ya. Karena ada konsep ini, jadi ayat-ayat sifat itu dikemajasin semua. Oh, bukan Allah yang datang, tapi wajaa amru rabbika gitu. Kan wajaa rabbuka fa'il kan, wal malaikatu saffan saffa. Oh enggak, itu bukan beneran Allah yang datang, tapi wajaa amru rabbika, ini majas. Di situ ada yang dihilangin gitu kan. Di situ ada yang dihilangin, harusnya itu ada amru gitu, dan datang perkara Rabbmu, maksudnya takdir atau dan semisalnya. Kan itu jadi majas ya. Majas yang pelajaran kita kemarin. Ya, jadi memang asal mulanya seperti itu. Makanya ini yang dikuatkan sebenarnya. Li'anna min khosaisil majas annahu yasihu nafihu ya. Fayalzimu min dzalika anal qur'ana fihi ma yajuzu nafihi wa min dzalika sifatillahi ta'ala. Ya, jadi ya itu. Jadi kalau ada konsep majas sama hakikoh, jadinya mudah itu mereka menafikan sifat-sifat Allah. Itu menurut pendapat kedua yang bilang bahwa majas itu enggak ada, ya. Karena itu buatannya orang-orang baru muncul ketika Mu'tazilah. Wa mada'u annahu majazun laisa majas. Nah, ini jawabannya nih. Argumen yang lain. Dan orang yang ulama yang berpendapat bahwa tidak ada majas dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab, bahkan dalam As-Sunnah juga enggak ada majas, ya mereka mengklaim bahwasanya majas yang kelompok sebelah atau kubu yang sebelah bilang itu majas, laisa majas, itu bukan majas sebenarnya, ya. Kan kata kubu sebelah itu majas, yang contoh-contoh yang kemarin kita lihat. Kata menurut yang bilang enggak ada majas, itu sebenarnya bukan majas, ya. Wa innama huwa uslubun min asalibil Arab. Dan itu sebenarnya hanya gaya bahasa aja gitu ya. Gaya bahasa aja, ya. Fahum ahyanan yutalliquna lafdha wa yadullu ala ma'nahu min ghairi qarina. Biasa orang Arab tuh kadang dia misalnya memutlakan satu lafaz yang memang dipakai sebagaimana biasa dipakai, dan itu jadinya ya memang udah biasa, udah gaya bahasa, ya, bukan majas, ya, tidak ada majas, ya. Seperti itu ya. Jadi mereka bilang hanya gaya bahasa, ya, gaya bahasa kayak kemarin was'alil qaryata gitu kan. Dan tanyalah kepada desa. Yaitu memang dimutlakan desa, ya. Atau ya bahasa kitanya itu kecamatan, atau dimutlakan qarya, memang biasa dilakukan untuk yang dimaksud adalah penduduknya gitu. Biasa itu gaya bahasa mereka gitu ya. Semua orang udah paham gitu, semua orang udah paham gitu ya. Jadi bukan murni majas, ya. Seperti itu ya. Jadi hakikatnya itu semuanya itu makna yang hakiki, ya, tidak ada majas, ya, tidak ada majas. Baik, itu pendapat yang kedua ya. Jadi bertolak belakang sama yang pertama. Yang ketiga, ya. Annal majaza waqi' fil lughah dunal Qur'ani was sunnah. Jadi kan tadi enggak ada majas di bahasa Arab, Al-Qur'an, Sunnah. Kelompok kedua, kubu kedua ini yang dirojihkan, enggak ada majas mau di Al-Qur'an, As-Sunnah sama bahasa Arab enggak ada. Kelompok ketiga, bahwasanya majas itu ya hanya ada di bahasa Arab doang. Ya, annal majaz waqi'un fil lughah dunal Qur'an wa sunnah. Tapi kalau di Al-Qur'an dan Sunnah enggak ada majas. Jadi majas itu beda ya. Pendapat ketiga itu majas itu cuma ada di bahasa doang, ya. Tapi di Al-Qur'an dan Sunnah enggak ada. Ini ada yang berpendapat yang ketiga, karena beda kan dengan pendapat 1 2.
Di antaranya adalah Ahmad bin Qasi Asy-Syafi'i. Kemudian Abu Abdullah Al-Hasan ibn Hamid ya, dan muridnya Abu Ya'la. Jadi memang sebagian ya. Di antara yang lain ya Waz-Zahiriyah. Di antara yang lain adalah ulama-ulama dari mazhab Zahiri. Wa daliluhum. Nah, dalilnya unik. Ya, dalil mereka yang bilang bahwa majas itu cuma di bahasa doang. Tapi kalau di Al-Qur'an sama di As-Sunnah itu enggak ada. Dalil mereka apa? Annal majas, bahwasanya majas ya kadzabun. Majas itu bohong katanya. Bihasabil zahir. Ya, dari sisi zahirnya. Coba orang ngomong, aku melihat singa di podium. Kira-kira itu orang bohong, ngibul apa enggak? Yeah. Secara zahir ngibul. Bohong kan? Dalilnya unik juga. Saya ada orang bilang, aku melihat singa di podium sedang berpidato kan. Ini kalau misalnya ya, kalau yang dengar anak kecil, mana singanya gitu kan. Yang kalau yang dengar anak kecil, maka secara zahir dusta, ya kan? Dalil mereka bahwasanya ya majas itu ya itu kedustaan bihasabi zahir. Ditinjau dari sisi zahir, ya. Wal kitabu was sunnah ya munazzahani anhu. Sedangkan namanya Al-Qur'an dan sunnah itu disucikan dari kedustaan. Jadi enggak mungkin ya. Ya ini pendapat unik nih yang ketiga. Jadi berarti majas itu boleh ada di bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia juga ada gitu kan. Cuman kalau khusus Al-Qur'an dan sunnah itu enggak ada. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan sunnah munazzahani itu tersucikan kedua-duanya dari kedustaan. Karena orang yang ngomong misalnya dia berbicara tapi dengan majas sebenarnya kan secara zahir kan ngibul dia kan sebenarnya. Sedangkan enggak mungkin dong Al-Qur'an sunnah itu dia ada kedustaan di dalamnya. Nah, ini pendapat Abu Abdullah Al-Hasan bin Hamid. Kemudian pendapat ya ulama Az-Zahiriyah. Ya tersekilas bagus ya, maksudnya ya dia kayak ngambil jalan tengah ya kan. Yang sini kan ada majas semuanya, yang ini nggak ada majas sama sekali. Yang ini dipisah, majas cukup di bahasa, Al-Quran Sunnah tuh nggak ada istilah majas, ya nggak ada istilah majas. Ya ini ya ada pendapat ketiga. Nah. Kemudian yang keempat, ada pendapat keempat ya, annal majaza ghalibun alal lughah ya. Jadi majas itu secara umum cuman ada di bahasa, ya. Secara umum cuma ada di bahasa sebagian besar, ya. Ghalibun ala lughah. Ya. Ini pendapat Ibnu Jinni. Ibnu Jinni itu ahli bahasa ya. Ya, kemudian Abu Ali Al-Farisi, ya. Fa idza qulta, misal di sini kasih contoh. Ketika kamu berkata, misalnya Zaidun akalat ta'am. Zaidun akalat ta'ama. Apa artinya? Zaid makan at-ta'am, makanan. Ya. Fa inna hadza majazun. Itu kalau ada orang ngomong begitu, Zaidun akalat ta'ama, ya Zaid makan makanan, maka ya kalimat tadi itu majas min babi itlaqi kulli wa iradatil juz'i. Ya. Misalnya Anda bilang ini, Ustadz Ade lagi makan makanan. Itu sebenarnya majas. Kalau yang dimaksudkan sebenarnya realnya itu adalah Ustadz Ade lagi makan gado-gado doang. Ya. Tapi kita bilang Ustadz Ade makan makanan. Lah makanan ini banyak. Tapi misalnya padahal realitanya Ustadz Ade itu hanya makan gado-gado. Kemudian kita bilang Ustadz Ade lagi makan makanan. Ditinjau dari sisi Ustadz Ade makan makanan, ya, dan kita menggunakan kata makanan secara umum, secara mutlak tanpa nyebutin gado-gado, ya, yang dimakan, itu sebenarnya majas, ya. Sebenarnya itu majas. Karena yang dimaksud adalah gado-gado. Kan enggak secara hakikat. Kalau hakikatnya Ustadz Ade makan gado-gado harusnya kita bilang. Bukan Ustadz Ade makan makanan, ya. Itu majas jadinya. Nah, makanya
Ini pendapat keempat, itu ditinjau bahwa majas itu hanya ya secara umum itu terjadi di bahasa saja. Li'annahu lam yakul, karena tadi misal Ustadz Ade itu sejatinya tidak makan semua makanan yang ada. Makanan itu kan enggak ada bubur, ada apa kan enggak. Sedangkan katanya Ustadz Ade makan makanan, harusnya Ustadz Ade itu makan semuanya. Roti, kue gitu kan. Tapi nyatanya enggak ya. Ya yakul jami'at ta'am alladzi khalaqahullah ya. Sejatinya orang tersebut enggak makan semua makanan yang Allah ciptakan. Wa inama akala ba'dahu, tetapi dia hanya makan sebagian. Ya. Wa huwa qaulun gharib, tapi ini pendapat yang ya asing lah. Jadi memang 3 kubu aja. 4 ini pendapat yang gharib, jarang. Kemudian kalau di sini Syekh Ghazi ya di akhir syarahnya wal haqqu ya, dan yang benar anna sifatallahi haqaiqu ya, bahwa sifat-sifat Allah itu hakikat. Kalau kita ketemu ya sifat-sifat Allah, tangan, kemudian datang, berbicara ya, dan lain-lain lah dalam Al-Qur'an, itu semuanya hakikat. La majaza fiha, bukan majaz albattah sama sekali. Wa ma'ada dzalika yarji'u khilafu fihi ilal alfaz ya. Ya kecuali ya biasanya perbedaan itu dari sisi lafaz. Wal ilmu indallahi ta'ala. Ya, jadi itu penutup dari beliau. Ya, tapi memang ya kita enggak bisa pungkiri bahwa usul fikih itu meskipun yang buat itu awal ya, mencetuskan itu secara tertulis Imam Syafi'i ya di awal kita belajar, tapi memang ke bawahnya gitu ya, maksudnya karya-karyanya itu memang banyak ditulis ya, terutama dari kalangan Mu'tazilah gitu ya, kemudian dari kalangan detail-detailnya gitu ya, meskipun secara konsep itu dituangkan sama Imam Syafi'i, dan secara asal usul sebenarnya dari para sahabat. Cuman para sahabat karena memang asli orang Arab, nggak perlu tuh pembukuan cara memahami kata per kata ya dalam usul fikih, karena memang itu sudah di dalam logika mereka. Cuman kalau bagi orang-orang yang bukan asli Arab ya harus belajar ya supaya kita paham memahami makna ini. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan majaz. Sekarang kita masuk ke al-amru ya. Coba Ustaz Fauzi, al-amru ta'rifuhu dibaca. Wa aqimus sholata wa aqimus sholata wa atuz zakata wa kharaja bi qaulina qaulu al-isyaratu fala tusamma amran wa in afadatu ma'naha wa kharaja bi qaulina talab al-fi'li an-nahi li'annahu talab taraka wa yuradu bil fi'li al-ijadi wa yashimal qaulu ma'murabi وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرآن قرائني ya bil qaraini. Ya, selesai kita ya membahas majaz. Sekarang baru nih, ini udah mulai masuk usul fikihnya. Pertama adalah al-amr, perintah. Nah, kita harus paham perintah ya, dari sisi usul fikih itu gimana. Definisinya al-amru, perintah itu qaul, ucapan. Ya. Jadi makanya kalau orang nunjuk-nunjuk itu bukan amr, isyarat gitu ya. Karena namanya amr itu harus qaul, terucap, ya. Yatadhammanu talabul fi'li, yang di sana si qaul ini, ucapan itu mengandung permintaan untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Maka dari situ tidak dimasuk amar, ya, tidak termasuk amar orang yang larang. Karena kalau orang nahi
melarang itu bukan amr, tapi dia meminta untuk meninggalkan ya satu perbuatan. Sedangkan amr itu meminta untuk ya perbuatan itu dilakukan. Ya, maka enggak keluar dari cakupan nahi. Ya. Ala wajhil isti'la, dari pihak yang lebih tinggi itu amr. Jadi amr itu kayak bos ke bawah gitu. Itu namanya amr. Kayak Rob ke makhluk, Allah ke makhluk, itu amr ya. Maka keluar dari isti'la ini tidak disebut amr, itu al-iltimas. Al-iltimas itu memohon. Kalau mohon kan dari bawah ke atas. Wa doa juga sama, itu juga bukan amr. Doa juga kan meminta, ya. Allahumma gfir, itu pakai fi'il amr. Ya Allah ampunilah, itu kan bukan nyuruh, tapi ad-doa, dari bawah ke atas, ya. Wa ghairihima, dan yang lain mimma yustafadu min sigatil amri bil qara'ini, ya. Jadi beda, meskipun pakai fi'il amr, orang doa ya, Allahumma gfirli, terus misalnya Allahumma fini misalnya ya. Itu kan semua fil amr tapi bukan amr, tapi mana? Itu adalah ad-du'a. Kalau amr itu ala wajhil isti'la, ya, dari atas ke bawah, merintah, ya. Itu amr. Lanjut. Ustaz Tata. Sigotul amri. Bentuk-bentuk amr. Ya, ada 4. Yang pertama, fi'lul amri. Contohnya, utlu ma, ya. Yang kedua, ismu fi'lil amri. Hayya. Tuh, yang ketiga, al-masdar. An-naibu fi'lil amri. Faida laqitumul ladzi fadarbar. Iya, yang keempat, al-mudhari'u al-makrunu bilamil itu minu. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Nah, sigoh amr. Kalau amr ya dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah itu bentuk-bentuknya gimana? Ada 4. Bisa pakai fi'il amr. Kita udah tahu ya fi'il amr. Utlu bacalah. Utlu bacalah fi'il amr. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya, bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Al-Qur'an. Pakainya fi'il amr. Mana amrnya? Utlu. Yang kedua, bisa pakai isim fi'il amr. Jadi isim fi'il amr. Ini di Muyassar 2 ya. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Hayya itu bukan fi'il amr, hayya itu. Tapi isim fi'il amr. Dia tuh isim tapi maknanya fi'il amr, hayya. Contoh lagi, isim fi'il amr itu amin. Amin itu maknanya istajib, ya, kabulkanlah, ya. Itu juga isim fi'il amr. Kemudian yang ketiga, al-masdaru an-naib an fi'lil amr. Ya, bisa juga sigoh amr itu dengan masdar. Contohnya dorba. Fa idza laqitumul ladzi, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan peperangan, ya, fador barriqab, maka pukullah atau ya pancunglah ya gitu ya, batang leher mereka. Itu pakai dorba. Dorba itu masdar. Tapi maknanya idrib. Ya, maknanya idrib. Itu pukul gitu kan. Fador barriqab. Ya, itu juga bisa. Kemudian yang keempat, al-mudhari'u al-makrun. Ada fi'il mudhari' yang diawali oleh lamul amr.
Lamul amr itu bacanya li. Bacanya li. Contohnya li tu'minu, ya berarti apa? Hendaklah kamu beriman billahi wa rasulihi. Nah, itu 4 bentuk fiil amr. Lanjut Ustaz Ade. Wa qad yustafadu talabul fi'li sigotil yusofa fardun wajibun. Fi'lihi sawabun. Nah, ya terkadang ya dipahami ya, atau kita memahami satu perintah bukan dengan sigoh yang tadi. Tadi kan fi'il amr, isim fi'il amr, masdar naib an fi'lil amr, atau fi'il mudhari yang ada lamul amr. Kadang kita tahu kalimat itu dia perintah bukan dari 4 sigoh ini. Terus gimana? Kadangkala ya dengan contoh yang lain, misalnya an yusofa bi annahu fardun, ya, yaitu kadang kita membaca atau melihat ada satu perbuatan, kemudian perbuatan itu disifati dengan fardun, ya. Contohnya kama fi hadisin Anas, ya, ya, fi ansabi zakah, ya. Ini di hadis ya, bukan di Al-Qur'an. Jadi ada hadis dari Anas ya tentang zakat ya. Kemudian hadhihi faridatun ya. Hadhihi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah fardu wajib. Nah, jadi kan itu enggak ada fi'il amr, enggak ada yang 4 sigoh tadi, tapi memang perbuatan itu ya disifati fardu langsung, berarti wajib. Udah fardu, ya. Atau yang kedua apa? Awajibun, atau disifati wajib. Misalnya kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, misalnya itu hadis ya. Jadi mandi wajib, mandi Jumat ya wajibun ala ya ala kulli muhtalimin. Muhtalim itu apa maknanya? Kita cari dulu. Nah, di situ perbuatan mandi Jumat disifati wajib ya, berarti itu perintah gitu kan. Kita nggak usah ini bukan perintah, ini nggak ada fi'il amr, nggak gitu. Karena kalimatnya itu dia disifati dengan sifat wajibun, ya berarti udah jelas. Ya, berarti wajib. Yang diwajibkan pas mandi itu mandi junub apa mandi biasa? Mandi ya tata caranya seperti ini, apa namanya? Seperti mandi besar, ya. Sama. Kalau mandi biasa beda lagi ya. Mandi biasa kalau nggak nuangkan air ke seluruh tubuh bukan mandi besar, ya. Itu mandi biasa, bukan yang dimaksud. Tapi mandi Jumat itu sama seperti mandi junub, seperti itu. Oh salah, muhtalam. Oh, mana muhtalami itu bagi orang yang sudah dewasa ya. Jadi ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga apa? Au mandubun ya. Kita ngomongin perintah ya. Jadi kita memanakan perintah tapi belum ngomongin apa hukumnya wajib, apa sunnah atau yang lain ya. Jadi kita memahami bahwa ada perintah, karena perintah itu belum tentu wajib kan.
ada yang bisa jadi wajib, ada perintah itu yang bisa jadi sunnah, ya kan? Belum tentu, nanti tergantung, ya. Atau au yusafa bi annahu maktubun. Atau misalnya disifati ya bahwa hal tersebut disifati dengan kata maktub. Misalnya kutiba alaikumul qital misalnya wa huwa kurhul lakum. Ada kutiba gitu kan. Maka itu perintah. Cuman kalau urusan nanti perintahnya wajib atau sunnah ntar belakangan. Kita baru ngomongin di situ ada amr apa enggak gitu ya. Kita cari kan enggak nyarinya itu enggak cuma dari 4 sigoh. Ya bisa yang tadi kalau ketemu disifati wajib, disifati fardu, disifati maktub, kutiba itu ya. Itu ada perintah. An yusafa bi annahu mandub misalnya. Likulli nabiyyin hawari wa hawariyun Az-Zubair ibn Awwam misalnya kan. Di sini bagi setiap nabi itu ada hawari ya. Dan hawari di sini adalah Zubair bin Awwam. An yusafa bi annahu ta'ah atau satu sifat disifati dengan ketaatan. Man yuti'ir rasul ya man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Berarti perintah. Ya, barang siapa yang mentaati Rasul faqad ata Allah, maka dia juga taat kepada Allah. Berarti itu ada makna perintah, ya, ada makna perintah. Atau dipuji pelakunya, ya. Ahabbu ibadi ilayya ajalahum fitran, misalnya ya. Atau dicela kalau orang yang meninggalkannya, ya. Atau yang melakukannya diberi pahala. Misalnya al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma, misalnya umroh ke umroh itu menjadi kafarah antara keduanya dan seterusnya. Maka itu perintah. Kita belum ngomongin perintahnya itu nanti konsekuensinya wajib apa sunnah atau yang lain belum. Pokoknya cara nyari amr itu banyak ya. Dan terakhir atau disifati orang yang meninggalkannya itu dapat iqab ya, misalnya ya banyak lah. Misalnya barang siapa melakukan sesuatu maka dia akan terkena azab apa misalnya. Maka itu di situ juga ada perintah ya, ada makna perintah. Dan itu diantara cara kita mengetahui amar tanpa 4 sigoh tadi ya, tanpa 4 sigoh tadi. Wallahu taala alam. Ya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ya tentang masih amar ya di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.